Kisah nyata, kuntilanak merah di hutan jati. Larangan yang dilanggar. Setiap desa punya rahasia. Dan rahasia desa kecil di lereng bukit itu adalah hutan jati. Warga setempat selalu memperingatkan, jangan pernah masuk ke hutan itu setelah matahari terbenam. Alasannya bukan sekadar cerita lama. Konon, di tengah hutan ada sebuah sumur tua, tempat bersemayamnya kuntilanak merah sosok wanita yang mati tragis puluhan tahun silam. Rambutnya merah bagai darah, matanya menyala, dan tawanya bisa membuat siapapun kehilangan kewarasan. Namun, larangan selalu menjadi tantangan bagi 4 pemuda Bima, Aris, Yuna, dan Riko. Cerita itu bukan alasan untuk takut, melainkan peluang untuk konten YouTube. Mereka menamakan diri Paranormal Seeker, sebuah kanal kecil yang baru merintis. Malam itu, mereka ingin membuat live horror yang akan mengangkat nama mereka. Bab 1. Masuk ke hutan angker udara terasa berat, seakan menolak langkah mereka. Senter di tangan hanya mampu menembus kabut tipis. Pepohonan jati berdiri rapat, tinggi, seakan mengawasi setiap gerakan. Bima berjalan paling depan, mencoba tampak berani meski tangannya bergetar. Aris mengikuti di belakangnya, sesekali menatap layar detektor paranormal yang dibawanya. Jarum detektor itu kadang bergerak sendiri, seperti merasakan sesuatu. Juna, si juru kamera, tidak berhenti merekam. Lensa kameranya bergetar bersama napasnya yang tersengal. Dan Riko yang paling keras kepala menenteng sebuah boneka kuno yang ia dapat dari pasar barang antik. Kalau mau viral, kita harus kasih bukti nyata, kata Riko dengan senyum sinis. Aris main, kamu nggak tahu? Mainanmu itu bisa jadi bumerang. Terserah, yang penting kita kasih penonton sesuatu yang bisa bikin trending. Bab 2. Bisikan yang membeku mereka makin dalam, menembus hutan. Aneh suara jangkrik dan burung. Malam lenyap begitu saja. Kesunyian itu justru lebih menakutkan daripada suara apapun. Tiba-tiba, sebuah bisikan lirih terdengar. Riko. Langkah Riko terhenti. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada gelap. Bisikan itu datang lagi, lengket. Sudah jauh. Lari kemana? Riko terdiam. Itu bukan sembarang bisikan. Itu adalah lagu pengantar tidur dari ibunya, lagu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Aris melihat detektornya berkedip gila. Energinya terlalu kuat. Kita harus mundur. Tanggung. Sumurnya sudah dekat. Bima bersikeras. Juna hanya menelan ludah. Kameranya tetap menyala, merekam segalanya. Sumur tua dan penampakan. Mereka tiba di sebuah tanah lapang. Di tengahnya berdiri sebuah sumur tua. Tali timbanya sudah usang. Udara di sekitarnya begitu dingin, seperti ada kabut tak terlihat yang menyelimuti. Riko dengan tangan gemetar menaruh boneka di bibir sumur. Ia mulai membaca mantra dari forum internet. Sunyi, hening, detik demi detik berjalan lambat. Lalu tawa melengking memecah malam. Mereka mendongak. Di atas dahan pohon jati duduk seorang wanita. Gaunnya putih lusuh, penuh noda merah kecoklatan. Rambutnya panjang, merah tua, menutupi wajahnya. Saat rambut itu tersibak, tampak wajah pucat, bibir menyeringai lebar, dan mata merah menyala seperti bara api. Itulah dia, kuntilanak merah. Riko yang terseret. Dia yang manggil aku, teriak Riko. Alih-alih lari, ia memanjat pohon terdekat. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk manusia biasa. Riko, turun, Bima berteriak panik. Namun dari atas pohon, wajah Riko sudah berubah. Senyum lebar menempel di wajahnya. Matanya menyala merah, sama persis dengan kuntilanak merah. Ia melompat dari pohon, menghantam tanah. Tulangnya patah, tapi ia tidak berhenti tertawa. Tawa itu berpadu dengan tawa kuntilanak, bergema, menggema, memecahkan hening. Lari dari neraka. Lari! Bima berteriak sekuat tenaga. Mereka bertiga kabur, meninggalkan kamera yang masih merekam. Senter terjatuh.
menyorot bayangan yang bergerak sendiri. Suara tawa Riko dan kuntilanak terus mengejar. Pohon-pohon jati terasa semakin rapat, seakan menutup jalan keluar. Aris hampir tersandung. Juna menangis, tapi tetap menggenggam kamera. Bima menarik mereka, berlari hingga kaki terasa lumpuh. Akhirnya mereka keluar hutan, sampai di mobil. Namun meski mereka meninggalkan Riko dan sumur tua itu, teror tidak ikut berhenti. Teror yang mengikuti malam itu hanya awal. Aris mulai mendengar bisikan namanya setiap malam. Kadang ia bangun dengan mimisan tanpa sebab. Juna bermimpi buruk setiap hari. Dalam mimpinya, kuntilanak merah duduk di tepi ranjang, menyisir rambutnya yang merah, menatapnya dengan mata api. Bima selalu melihat bayangan gaun merah di kaca spion mobilnya. Saat ia menoleh, kursi belakang kosong. Kanal Paranormal Seeker tak pernah mengunggah video lagi. Kamera yang mereka tinggalkan di hutan ditemukan warga dengan rekaman penuh penampakan yang jelas. Video itu tersebar di YouTube dengan judul Kisah Nyata Terekam Kamera. Kuntilanak merah menguasai Riko. Live horror di hutan angker. Video itu viral, ditonton jutaan orang, disejajarkan dengan konten horor terkenal lain. Kos-kosan, angker, pocong raksasa, dan rekaman penampakan lain yang menghebohkan. Kini ia ada di mana-mana. Namun viral bukan berarti selamat. Aris menghilang tanpa jejak. Juna ditemukan linglung di kamar kosnya, berbicara sendiri sambil tertawa dengan suara melengking. Bima berhenti mengemudi karena selalu melihat bayangan. Merah duduk di kursi belakang dan Riko tidak pernah ditemukan. Orang-orang percaya roh kuntilanak merah kini tidak hanya menghuni hutan jati. Ia telah keluar, menghantui siapa saja yang menonton rekaman itu. Jadi, jika kamu menemukan video itu, jangan ditonton sendirian. Karena bisa jadi sosok bergaun merah itu sudah ada.